Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belinda Kinaya dengan NIM 210903501103. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Dr. Agung Widi Kurniawan STMM. Pada video ini saya akan membahas ontologi, epistemologi, dan aksiologi tentang pendidikan karakter. Apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Pertama, saya akan membahas apa itu pendidikan. Jadi, pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan terkonsep serta terencana untuk memberikan pembinaan dan pembimbingan pada peserta didik. Yang mana bimbingan dan pembinaan tersebut tidak hanya berorientasi pada daya pikir saja, akan tetapi juga pada segi emosional yang dengan pembinaan dan bimbingan akan dapat membawa perubahan pada arah yang lebih positif. Di sini ada juga definisi pendidikan menurut salah satu ahli yaitu Thomson. Menurut Thomson, pendidikan adalah pengaruh lingkungan terhadap individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap dalam kebiasaan perilaku, pikiran, dan sifatnya. Jadi, itulah definisi dari pendidikan. Sekarang kita melangkah pada definisi dari karakter. Karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin, yaitu karakter, yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk pola sifat atau karakter baik mulai dari usia dini, agar karakter baik tersebut tertanam dan mengakar pada jiwa anak. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif saja, akan tetapi lebih berorientasi pada proses pembinaan potensi yang ada dalam diri anak, dikembangkan melalui pembiasaan sifat-sifat baik, yaitu berupa pengajaran nilai-nilai karakter yang baik. Menurut Ahmad Sudrajat, pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan, sehingga menjadi manusia insan kamil. Jadi, itulah definisi dari pendidikan karakter. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana proses memberikan pendidikan karakter. Proses memberikan pendidikan karakter ini tidak dilakukan secara instan, melainkan dimulai dari tahap pengenalan, pemahaman, penerapan, pengulangan, pembudayaan, dan internalisasi menjadi karakter. Pendidikan karakter ini pasti memiliki tujuan dan manfaatnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa tujuan pendidikan kepribadian mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan, sehingga perbedaan pemikiran diarahkan pada perilaku mendukung upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pendidikan diartikan sebagai seperangkat tindakan intelektual penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang profesi tertentu. Pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, berdasarkan falsafah Pancasila. Hal ini sekaligus menjadi upaya untuk mendukung perwujudan cita-cita sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari pendidikan karakter yaitu membentuk karakter diri. Sudah pasti pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk karakter diri, karena pendidikan karakter menjadikan individu yang maju, mandiri, tangguh dalam menggenggam prinsip dan penuh tanggung jawab. Yang kedua yaitu mengetahui peluang dan bahaya. Lingkungan pendidikan karakter memberikan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk mengetahui bahaya apa yang ada di masyarakat
dan cara menangani hal itu dengan benar. Yang ketiga yaitu melatih mental dan moral. Dengan meningkatkan kondisi mental dan moral individu, maka akan menciptakan suasana yang kondusif dan mencegah terjadinya perpecahan. Pendidikan karakter ini juga menjadikan seseorang menjadi lebih tangguh menghadapi segala masalah dan bijak menerapkan keadilan, baik dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Seiring meningkatnya moral dan kemampuan berpikir, pendidikan ini sangat berperan penting dalam mempengaruhi kemampuan berpikir individu. Oleh karena itu, seseorang akan lebih bijak dalam mengambil keputusan dan mendorong rasa tanggung jawab yang besar. Yang keempat yaitu menciptakan generasi yang berintegritas. Dengan karakter yang kuat akan menjadikan seorang individu menjadi lebih teguh dan kokoh dalam menjalani hidup. Hal tersebut akan sangat penting dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Integritas ini yang penting dibentuk dalam pendidikan karakter. Dengan adanya pendidikan karakter, integritas yang tinggi menjadikan seseorang individu akan menjunjung tinggi nilai integritas bangsa dan negara. Baik, itulah pemaparan saya tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari pendidikan karakter. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.